Baik, untuk penggunaan applet GeoGebra dan penggunaan activity pada geogebra.org-nya apakah ada masalah kira-kira? Untuk hari ini seperti yang dijelaskan oleh Dila, kita akan lebih banyak untuk berdiskusi. Oke, Bapak Ibu, kita bersama-sama saling berdiskusi, nanti kita dapat materi dari kalian, Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu sekalian juga bisa memperoleh kalau ada ilmu yang diperoleh seperti itu. Oke. Untuk kira-kira apakah ada kendala dalam pembuatan, maksudnya dalam pengaksesan update GeoGebra-nya dan geogebra.org-nya? Apakah ada kendala? Halo. Kalau tidak ada kendala, mungkin saya jelasin sedikit lagi ya. Untuk penggunaan, nanti kan ada pengumpulan tugasnya, bisa menggunakan yang di-share oleh Dila itu, yang telah dibuat dalam PDF itu kan bisa menggunakan dalam bentuk filenya, bisa juga langsung dalam bentuk linknya, link activity-nya. Seperti ini ke. Coba kita sama-sama mencoba kembali bagaimana caranya mengakses biar dia biar bagaimana caranya mengupload, kita buatnya itu dalam upload-nya langsung, atau bagaimana caranya kita mengupload nanti ketika kita buat langsung di ORG-nya. Oke. Kita coba dulu menggunakan ORG-nya nih ke. Izin share screen. Ini dia tampilan yang sudah Bapak Ibu tentunya sudah sudah masuk dalam tampilan ini. Sudah semua memiliki akun geogebra.org-nya. Untuk pembuatan ada satu hal baru. Di sini ada pembuatan grup. Nanti Bapak Ibu bagi yang ingin mengirimkan berupa link, Bapak Ibu bisa menguploadnya dalam grup yang sudah kita fasilitasi. Ini grupnya. Oke, anggotanya masih udah ada 2. Saya kopikan kodenya, nanti Bapak Ibu bisa mencoba untuk bergabung ya. Nanti bagi yang mengirimkan lewat link bisa langsung mengirimkan pada update pada grupnya Niki. Saya kirimkan kodenya di chat. Oke, Bapak Ibu bisa bergabung sementara di grupnya Niki ya. Nanti kita coba sharing. Sudah saya kirimkan. Oke, langkah-langkah caranya membuat grup. Ini mungkin belum kemarin saya jelaskan. Profile, grup. Bagi yang sudah punya grup, ini langsung my group aja klik, tapi bagi yang belum nanti ada create. Oke, nanti tanda plus. Kita create group, itu kalau Bapak Ibu ingin membuat grup, create group. Kalau Bapak Ibu ingin join group. Berarti tadi Bapak Ibu bisa klik create join grupnya. Seperti ini kok. Langsung masukkan, kalau join group langsung masukkan kodenya di sini, kode grup, habis itu ikuti.
Ada yang ikuti, ada yang join. Tergantung Ibu setting, Bapak Ibu setting bahasa Indonesia atau bahasa Inggrisnya. Dah. Seperti ini ke, coba kita. Nah, itu sedikit mengenai grup. Misalkan saya ingin membuat tugas. Untuk Bapak Ibu, apakah sudah mencoba? Sudah? Ada yang sudah mencoba? Vina Rantini. Untuk Vina, mau share screen bagaimana tampilannya di sana? Atau mungkin Bapak Ibu yang lainnya ingin mengetahui bagi yang belum? Oke, sebentar yang share saya, screen. Ya, saya jadiin co-host nih, kan sama-sama berbagi. Oke, bagi Bapak Guru yang belum bisa, nanti bisa dilihat. Vina akan, Ibu Vina akan mencoba share screen tampilan saat jadi pesertanya. Maaf sebelumnya Ibu Vina sudah buat activity sudah buat beberapa activity-nya nih Kak? Sudah nih Kak, tapi baru satu. Ya, mau dicoba nanti membuatnya? Maksudnya langsung menguploadnya di sini? Mungkin bisa, tapi untuk caranya nih Kak belum tahu nih Kak. Ya, sekarang kita bareng-bareng caranya nih Kak. Biar sekalian nanti belajarnya teman-teman yang lain juga bisa melihat bagaimana di keadaan siswanya. Karena saya setting di sini siswa dan guru bisa mengupload activity. Nanti kalau Bapak Ibu ingin hanya gurunya saja untuk mengupload, nanti ada settingannya. Nanti kita coba buat Nika. Oke. Coba untuk Vina resources-nya itu. Oke, belum ada. Berarti ke post sekarang. Ibu Vina ingin mempost sesuatu. Bentar. Oke, belum tersetting. Maaf. Bentar. Create task. Oh, berarti belum ke setting. Oke, sorry Vina. Ibu Vina. Berarti belum ke setting untuk pesertanya mengupload nggih. Berarti langsung ke saya mantan nggih. Berarti ini tampilan di siswanya nanti. Oke, sekarang oke. Terima kasih. Sekarang saya yang share screen. Oke, tampilannya tadi berbeda nggih. Tadi kan di postnya Ibu Vina, tadi klik di postnya itu tidak ada tampilan nggih. Sedangkan di tampilan gurunya ada create announcement kalau ingin membuat pengumuman, ada create task kalau ingin membuat tugas. Di sini Bapak Ibu bisa mengupload task-nya atau activity-nya. Create task, judulnya mau apa kira-kira? Seperti yang kemarin, Pak Pitagoras ya, biar Pitagoras. Apa misalkan eksplorasi Pitagoras seperti ini. Untuk tugasnya mungkin Bapak Ibu bisa hari kapan maunya diselesaikan, tanggal 17 misalkan. Tambahkan sumbernya. Sini, tambahkan sumber atau add. Membuat activity, ini kan bisa ada pilihannya, atau add elemen, biasanya di sini ada. Kemudian buat aktivitas. Oke, di sini kan sudah muncul seperti yang sudah Bapak Ibu lihat waktu di pertemuan pertama, ya. Membuat activity dalam GeoGebra. Langsung di geobra.org-nya. Misalkan, penemuan
konsep Pitagoras. Mau teks dulu? Boleh. Geserlah titik. Nanti perintahnya apa? Seperti ini. Kalau geserlah titik B atau B untuk menemukan konsep Pitagoras. Dan tambah elemen untuk gininya GeoGebra-nya. Oke, ini dia. Bapak Ibu nanti di sini dah yang saya katakan perbedaannya kalau Bapak Ibu langsung buat di applet-nya. Kalau di sini kan Bapak Ibu melewati geogebra.org-nya membuat create applet-nya. Di sini kan membuatnya, pilih yang graphing. Jadi Bapak Ibu bisa langsung membuat seperti yang dijelaskan oleh Pak Gede Sweken. Kalau Gede Sweken langsung di aplikasinya kan, sedangkan kita di sini langsung ke geogebra.org-nya. Boleh seperti ini boleh langsung Bapak Ibu upload yang sudah Bapak Ibu buat di Bapaknya. Upload applet. Kalau Bapak Ibu sudah membuat dalam GeoGebra dalam bentuk ggb.org ya, filenya itu bisa Bapak Ibu drag ke sini. Misalkan saya stop sharing dulu, saya ingin mengedrag filenya yang sudah Bapak Ibu buat. Misalkan ada dua cara dia. Sebentar nih, saya carikan filenya yang kalau kita bentar loh, laptop saya masih macet untuk filenya. Nggak ada ketemu filenya. Oke, untuk file Pitagoras disimpan itu saya belum ketemu filenya. Saya coba pakai file yang ada saja ya.
Jadi Bapak Ibu, ini untuk menggunakan file yang sudah Bapak Ibu buat misalkan. Sini. Tinggal di drag langsung Bapak Ibu buka tempat file yang Bapak Ibu simpan untuk upload-nya, langsung di drag ke sini. Nanti muncullah filenya Bapak Ibu. Sekali semuanya. Ini ke. Boleh ini diatur. Berapa besarnya itu boleh diatur nanti. Dan kebetulan ini bukan Pitagoras, nih. Itu dia. Ini boleh memilih edit applet biar ukurannya lebih diperkecil, boleh. Klik done. Maka appletnya Bapak Ibu sudah masuk ke activity-nya Bapak Ibu. Kemudian jika sudah, klik done. Nanti kan kemarin sudah dijelaskan juga kita buat LKS-nya itu pada medianya langsung boleh. Pada pertanyaan-pertanyaan itu pada equation juga boleh. Equation tambahannya di add element. Apa misalkan pertanyaannya? Apakah dengan segitiga, misalkan seperti itu, apakah apa yang kalian ketahui mengenai segitiga? Misalkan seperti itu, bisa langsung klik done. Berarti ini saya edit, bukan konsep Pitagoras, tapi segitiga. Misalkan nanti Bapak Ibu, oke, ini udah share with link, kemudian Bapak Ibu simpan dan tutup. Oke, apakah di tampilan Bapak Ibu sudah? Saya buat dulu ini segitiga. Ngeklik pause, nanti udah muncul. Nanti Bapak Ibu bisa memberikan feedback ke masing-masing siswanya. Nanti klik di sini ada, misalkan siswanya udah jawab. Coba jawab salah satu, siapa boleh? Yang udah join, Dwi Rizka Riantini, Aristia Dewi, Putri Gayatri, Vinarantini. Oke, ibu-ibu semua. Bapak-bapaknya belum ada join ya? Tuh, ada yang tadi izin ngayah nih. Oke, coba dijawab. Kemudian atau siapa mau share screen? Mau mencoba menjawab, melihat tampilannya, nanti balik lagi ke saya gimana caranya masukkan feedbacknya. Ada yang mau share screen? Oke, coba kalau gitu coba. Dila. Oke. Dila. Ya, baik Kak. Kak, bisa dijadikan host dulu Kak? Oke, sebentar. Sudah, Dila. Oke Kak, jadi mohon izin share screen. Oh, si host disable participant screen Kak. Sebentar. Oh iya, yang Dila lagi satu. Ada banyak Dila di sini. Oke, sudah. Juga gimana tampilannya di Dila? Ya, oke, jadi tampilan di saya itu adalah ketika kita coba ya, tak back dulu ya. Saya kan sudah masuk kelasnya.
Jadi setelah kita masuk kelasnya, di sini ada to do. To do itu artinya yang ingin kita kerjakan. Nah, setelah itu saya klik di sini, saya klik konsepnya. Tadi saya coba untuk ketik di sini ya, write a comment. Jadi coba saya ketik math sepertinya kayak gitu. Di enter, nanti dia ke save sendiri Bapak Ibu. Setelah itu kita klik konsep segitiga misalkan. Nah, di sini Guru Chandra sudah memberikan konsep. Jadi di sini ada petunjuknya, geserlah titik A, B, dan C untuk menemukan konsep segitiga. Lalu di sini di bawahnya ada pertanyaan. Apa yang kalian ketahui mengenai segitiga? Jadi kita deskripsikan di sini, Bu. Misalkan kayak gimana. Nah, nanti hasil ketikannya ini secara otomatis akan sudah terkoneksi kepada guru kita. Maka benar seperti itu, Kak Chandra? Ya, benar. Di atas kan ada all change save. Berarti semua yang diketik oleh siswanya itu akan terlihat, delete oleh siswanya akan terlihat. Ingat di turn in di bawahnya, diserahkan seperti di Google Classroom-nya. Oke, itu dia. Nanti siswanya akan memberikan bisa melihat feedback yang diberikan oleh gurunya. Oke, saya share screen sekarang. Nanti Dila perlihatkan bagaimana feedback dari gurunya ya. Oke, kita refresh dulu. Oke, Dila. Oke, Dila sudah selesai. Putri Gayatri sudah mulai membuka. Kalau centang itu berarti dia sudah selesai menjawab, berarti tidak bisa mengedit lagi. Kalau yang masih berupa bukunya itu, berarti dia belum selesai nih. Untuk Putri Gayatri dan Dwi Rizkayanti kan belum turn in nih. Coba Ibu Dwi Rizkarianti sama Putri Gayatri belum turn in nih. Oke, ini saya klik, ini pekerjaan dari Dila. Kan tadi bisa dilihat jawaban Dila, apa yang kalian ketahui, Dila jawabnya ini. Kita bisa memberikan feedback. Oke, feedbacknya. Misalkan sudah benar, atau apa feedback yang biasanya Ibu buat. Belajar lagi misalkan. Atau explore lagi, boleh. Explore lebih lanjut, misalkan seperti itu. Udah selesai. Kemudian tes apa itu bebas, tergantung apakah feedback dari yang Ibu berikan, seperti ini ke Bapak Ibu berikan. Kalau udah selesai, kita klik complete. Kalau belum selesai tugas siswanya, incomplete, seperti ini ke. Ini untuk Gayatri, sampun ya, belum diginiin ya, belum dijawab. Oke, sudah memberikan masukan. Dila, untuk tampilannya sudah ada masukan ya? Sebentar, Kak. Sudah ada, Kak. Ada. Siswanya sudah bisa melihat masukan yang diberikan oleh gurunya. Coba sih, Dila mau share screen? Oke, baik. Jadi saya ini sebagai siswa ya, Kak ya. Ya. Kalau di siswa itu tampilannya tadi saya sudah coba untuk komen tes. Habis itu dari Bapak Ibu guru ataupun dari akun S2 ini sudah benar sudah di komen maksudnya, Kak. Itu sudah terlihat. Ya. Oke, itu dia untuk penggunaan grup dalam GeoGebra. Jadi Bapak Ibu bisa membuat kelas. Dalam kelas itu Bapak Ibu bisa membuat berbagai macam task atau tugas. Enggak seperti listen yang kemarin cuma satu tugas aja kita kirim listen. Di grupnya ini bisa membuat beberapa tugas seperti ini. Mungkin sekarang ada yang ingin membuat grup. Bapak Ibu ada yang ingin membuat grup tadi? Mungkin
Siapa tadi lagi ya? Rizkayanti, Ibu Rizkayanti mungkin, atau Vina yang sudah membuat aktivitinya. Mungkin mau share screen bagaimana caranya membuat dari awal grupnya. Nanti saya sebagai murid mungkin join ke grupnya Bapak Ibu sekalian. Yuk, sebelum nanti dijelaskan materi lagi satu oleh Dila. Ini untuk pengumpulan tugas 1 dan tugas 2. Ada yang mau? Ibu Rizka Rianti, maaf. Atau Ibu Aristia Dewi, Ibu Tri Rahayu, Ibu Dewede, Bapak Dewede, Ibu Yuni, Ibu Putri Gayatri. Ada? Atau Arlan? Pak Arlan? Mau coba buat grupnya, nanti langsung upload aktivitinya, apapun boleh. Seperti saya tadi kan aktivitinya belum, maksudnya upload GeoGebra-nya belum maksimal. Ada yang mau coba? Yuk, siapa tahu nanti kita bisa langsung berdiskusi. Nggak, saya, Kak. Siapa itu nih? Vina. Vina, oke Vina, silahkan Vina. Nanti kita bareng-bareng kalau ada. Ya. Ini. Ya, share screen. Oke. Apakah sudah terlihat nih, Kak, tampilannya? Sudah. Nggih, mohon maaf nih Kakak, tadi kelupaan di mana tanda create grupnya nih, setelah join nih Kak, nggak ada lagi, tadi udah chat. Ya, itu udah klik ininya, grup ini dah upload-nya, ini diklik. Klik kanan atau klik biasa? Klik biasa, buka biasa. Oke, klik plus di atas namanya itu. Karena kan kita sudah punya, kita sudah masuk ke grup. Oke, sekarang create grupnya. Create grup. Ya. Udah buat, mau judulnya apa, deskripsinya apa. Oke, ini di bawahnya berarti yang bisa menambahkan itu yang pemiliknya saja atau pemilik dan member. Berarti kalau Vina sebagai Ibu Vina sebagai guru bisa pakai owner only aja. Berarti hanya Ibu Vina aja yang bisa memasukkan aktivitinya. Ini ke. Nih. Ini juga sama owner only, berarti penulis aja yang bisa menyetingnya. Berarti tinggal save. Ya. Oke, itu udah kode grupnya udah. Oke, saya join coba. Nika sudah yang kirim kodenya. Oke, terima kasih. Oke, sudah ya. Saya udah join. Mungkin yang lain bisa coba join. Oke, Kak. Berarti Ibu Vina sudah berhasil membuat grup. Sekarang boleh menambahkan, terserah Ibu mau mengepost pemberitahuan atau langsung tugas. Bisa, kita eksplorasi bareng-bareng. Coba kita create test. Terus boleh. Ini berarti Nika bisa langsung upload aktivitasnya yang udah dibuat. Aktivitasnya udah dibuat bisa. Oke. Ya. Oke, titelnya apa? Judul untuk tugasnya apa? Bisa. Mohon maaf Kak, mau nanya, kalau misalnya kita udah buat aktivitasnya itu di GeoGebra-nya punyanya kita, apa bisa langsung dibuat, langsung di-share di grup ini atau lagi ulang buat dari awal? Nggak, bisa di-upload
Coba di GeoGebra, bisa diupload nanti kan saat Vina masukin GeoGebra, ngeklik di add element itu aja. Sekarang kan udah titelnya maunya apa. Nanti mungkin ada petunjuknya, teksnya, kan seperti itu kan. Kayak buat LKS gitu. Maksudnya aktivitasnya itu udah tersimpan di profilnya itu, jadi udah isi judul, udah isi pertanyaan, langkah-langkah juga, biar nggak ulang lagi buat itu. Udah langsung buat itu. Coba ya, sebentar. Bisa di web link, coba di link. Ini kan untuk judul tugasnya. Ya. Existing resources, coba ya. Coba ada di public atau di privat gininya? Di privat, Kak. Di privat, berarti add linknya, berarti tambah linknya berarti. Oh gitu. Berarti harus ke profil dulu nih. Ya. Berarti buat coba bisa ambil linknya nggak? Coba ya bareng-bareng, coba di add linknya di titik tiganya itu ada add link nggak ya? Di titik tiganya ini. Ya, nanti keluar linknya. Untuk nge-share aktivitas itu gimana? Ya, itu udah di share-nya itu. Coba yang tadi klik share-nya, biasanya keluar linknya. Ya. Oh ya. Oke, copy link. Copy link aja. Copy link. Ya, copy link kan. Oke, cancel. Masuk dah lagi ke yang tadi. Oke. Grup. Masuk ke grupnya, ya. Create task. Oke, udah masuk ya. Add. Udah, close. Udah masuk kan tadi ya? Buka close sekarang kan udah masuk nih. Oh iya. Udah masuk. Ini boleh buatin judul apa? Judul dari tugasnya, tasknya. Oke, apa? Silahkan eksplorasi atau apa? Seperti itu. Udah, batas waktunya kapan? Sudah langsung add resource. Post kan Vina udah masuk resources-nya. Vina mau nambahin lagi atau cukup ini aja? Kalau cukup langsung post dia. Sudah sebelah kanan. Oh, sebelah kanan ini berarti post. Ya. Berarti murid-muridnya Vina udah bisa ngelihat tugas yang Vina share, yaitu tugasnya garis singgung persetujuan luar. Coba ya, Kakak jawab. Benar ya? Benar Kakak ya, Kak? Vina? Ya. Ya, Diksa dulu ya. Oke. Coba nanti bisa dijawab. Iya, saya juga bantu jawab ya. Oke, coba ya. Kegiatan, oke. Misalkan Kakak jawab H. D, kemudian dengan
Centang Textbook. Wah, sudah bagus ya medianya. Mungkin Bapak Ibu yang lainnya juga bisa mengecek media dari Vina, udah bagus sekali. Wah, misalkan. Misalkan. Oke, udah. Oke, sudah masuk, Vina? Oh, ya sudah. Oke, sudah. Nanti Vina bisa coba memberikan komentar atau feedback. Semangat. Nanti Vina bisa memberikan ya feedback ke masing-masing jawaban dari siswanya. Oke, sudah. Nanti juga Dila bisa melihat feedbacknya. Itu udah selesai. Oke, sampun Kak. Oke, gimana kira-kira bisa kan, Ge? Sejauh ini bisa untuk applet GeoGebra-nya sama gininya, geogebra.org-nya. Berarti untuk Vina langsung buat di geogebra.org-nya ya? Untuk appletnya buat di GeoGebra biasa dulu, Kak. Nah, mau nanya, Kak, tadi waktu buat atau mindahin appletnya itu ke geogebra.org itu kan soalnya baru pertama kali kira bebas mau luasnya seberapa atau kira-kira tampilannya itu sesuai dengan layar kita, layar penuh. Jadi pas pertama kali buat itu masih dalam bentuk halaman yang besar gitu. Ya. Terus pas masuk itu ternyata space yang ada itu cuman kecil, dan pas atau mindahin itu dari posisi yang semula ke posisi biar semua kelihatan itu agak susah karena pas mau biasanya kan mau nge-scroll itu kan ya kan membesar. Ya, bisa aja dia berubah tempatnya itu ya. Ya, dan kadang juga nggak mau ikut naik juga komponennya. Mungkin pas nge-setting di GeoGebra-nya mungkin yang tak kunci atau gimana, mungkin Ya. ada tips dari Kakak biar dari awal kita udah buat appletnya itu di GeoGebra biasa, terus pas upload itu udah langsung sesuai dengan rasio yang ada. Gimana ada tips biar gampang membuatnya? Ya. Mungkin nanti kan di appletnya langsung itu kan bisa dipinkan atau di lock ya, biar nggak berubah-berubah. Terus untuk besar tampilannya itu waktu di apa namanya buat activity-nya itu setelah selesai nih GeoGebra-nya kan udah selesai di-upload. Baik itu dari activity-nya langsung atau buat langsung di sana kan. Kalau Vina tadi kan langsung mengupload activity yang sudah Vina buat. Iya. Ya, itu di bawah GeoGebra-nya itu bisa. Di bawahnya itu kan ada rasionya itu aja, rasionya.
Oh iya. Ada rasionya ya. Nah, seperti itu misalkan coba Vina lihat di gininya, di activity-nya. Coba lihat activity-nya. Oke, coba pilih salah satu. Yang mana boleh yang ada GeoGebra-nya boleh. Buka biasa aja. Mana ada upload GeoGebra-nya. Ini kan gambar ya. Ah, ini. Coba diklik. Ceritanya Vina mau mengedit ini. Titik 3-nya itu diedit. Edit activity. Misalkan ya, nanti kan bisa nggak diedit. Cari yang GeoGebra-nya. Masih proses ya. Oke, klik dah salah satu GeoGebra-nya boleh. Untuk ukurannya maksudnya, ya. Nanti bisa di... Nah, nanti kan bisa disesuaikan. Di sini ada edit applet-nya itu ya 700 kali 515. Itu kan udah nih. Itu bisa diedit-edit ukurannya biar dia diperbesar atau diperkecil seperti itu. Biasanya sih dia yang dia yang menyarankan ukurannya berapa seperti itu. Oh, ini Kak yang tadi tak maksud. Nah ini jendelanya yang ini itu nggak bisa dinaikin, jadi kan mau yang ini jendelanya itu nggak mau dia dipindah-pindahin, jadi yang di bawahnya ini misalnya mau mindahin checkbox yang ini kan nggak keambil dia jadinya. Ada lagi satu checkbox yang paling bawah itu nggak kelihatan jadinya. Nggak kelihatan untuk di tempat ngeditnya ini ya. Untuk di tempat untuk mengedit ini turunin naik aja. Karena kan nggak ininya tempatnya dia. Coba ini yang di sebelah kanan scrollnya itu biar kamu ngelihat update-nya di sebelah kanan nih yang scroll. Nggak di tempat update-nya di ya. Nggak bisa ya. Itu dah terbatasnya itu. Yang ininya nggak bisa edit upload-nya ini nggak bisa naik turun ya? Nggak mau digeser dia. Juga ya mungkin tempatnya kita ya. Mau ya dia. Coba sebentar. Berarti kita untuk meluaskan tempat emang kita disarankan mungkin untuk buat di activity-nya dulu seperti itu atau buat di GeoGebra-nya seperti itu ya. Oke. Jadi itu sih kendalanya waktu itu pas. Tapi yang lain untuk mengakses yang lain bisa kan ya? Sudah. Untuk yang lain belum ada kendala. Ya, oke. Terima kasih, Vina. Nanti mungkin kakak coba-coba juga ya gimana caranya menggeser dia. Seperti itu. Oke, terima kasih, Vina. Terima kasih banyak sudah mau sharing untuk Bapak Ibu lainnya juga. Terima kasih. Karena sudah waktu akan dilanjutkan oleh Dila. Selamat sore. Ya, selamat sore, Kak. Jadi terima kasih atas kesempatannya. Mohon maaf kalau misalkan suaranya agak bising, tapi saya usahakan agar terdengar oleh Bapak Ibu. Lalu saya juga akan mohon izin untuk share screen. Oke. Nah, tadi kami sudah mencoba. Jadi saya tadi sudah mencoba, Bapak Ibu, terkait pertanyaan-pertanyaan yang mungkin kemarin sempat ditanyakan oleh Bapak Ibu, sekarang kita akan bahas. Jadi sekarang kita akan gali apa-apa saja yang menjadi kendala, walaupun seperti itu, tapi kita juga bisa saling sharing, sama seperti tadi yang disampaikan oleh Kak Chandra. Misalkan Bapak Ibu itu punya kendala, nanti kita akan sama-sama belajar dan membantu. Nah,
kemarin juga saya sempat mencatat beberapa hal yang sudah Bapak Ibu tanyakan terkait dengan GeoGebra.orang. Lalu terkait dengan applet-nya bagaimana caranya, membuat sintaknya seperti apa, untuk skripnya seperti apa, itu sudah kami catat dan sekarang akan saya bantu Bapak Ibu. Pertama, terkait dengan 3 dimensi dalam GeoGebra. Kalau di GeoGebra itu kita identik dengan yang namanya 2 dimensi. Yang kita tahu seperti ini Bapak Ibu. Jadi saya itu membuat applet ataupun membuat media pembelajaran itu lebih sering Jadi saya sering membuat di GeoGebra Classic 5. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu menggunakan GeoGebra Classic 6, itu sama saja. Hanya saja tampilannya yang berbeda. Nah, tombol menunya, tombol file, dan lain sebagainya sama, letaknya hanya saja dia mungkin kelihatannya lebih besar. Seperti itu. Nah, ini untuk yang GeoGebra Classic 5. Sekarang coba saya akan kembali ke websitenya. Nah, websitenya seperti ini Bapak Ibu. Jadi ada geogebra.orang. Nah, di sini saya akan tuntun Bapak Ibu untuk mendownload bagaimana caranya, apa yang membedakan GeoGebra di 2 dimensi dengan 3 dimensi. Yang pertama, kalau kita ingin mendownload aplikasinya Bapak Ibu, jadi app download ini, nah app download. Di sini sudah ada beberapa pilihan, baik itu calculator suite, habis itu graphic calculator, geometry, 3D calculator, dan lain sebagainya. Nah, ini tuh saya akan jelasin secara dikit aja, bahwa kemarin kan Bapak, ada salah satu Bapak yang menanyakan untuk downloadnya 3D calculator bagaimana caranya, Dik. Nah, seperti ini Bapak. Jadi untuk 3D calculator itu di sini, jadi ini merupakan salah satu apps yang ditawarkan oleh GeoGebra. Nah, kalau misalkan kita melakukan download seperti ini, misalkan download, dia akan keluar arahan ke Google Play. Nah, dalam hal ini, kalau kita lihat di sini, aplikasi ini tersedia untuk semua perangkat Anda. Nah, semua perangkat di sini itu yang mencakup adalah untuk iOS dan Android aja Bapak Ibu. Karena walaupun di sini dikatakan terinstall, tapi saya terkoneksi ke akun yang di Android-nya saya gitu. Maka dari itu, ketika Bapak Ibu membuka lewat Android ataupun Play Store ataupun juga Google Play Store-nya dan diketik GeoGebra 3D Graphing Calculator ini, dia akan terdownload otomatis di aplikasi ataupun di HP-nya Bapak Ibu. Yang penting ada kuotanya gitu. Lalu di sini juga, nah kalau misalkan Bapak Ibu ingin menggunakan laptop nih, bukan menggunakan HP, karena kan lebih efisien juga menggunakan laptop untuk membuat suatu media. Nah, kita bisa langsung aja startnya. Start di sini. Nah, startnya ini adalah untuk khusus 3D kalkulator. Makanya di sini ada 3 vektor, ada X, Y, dan Z. Nah, 3 vektor ini kita akan diarahkan untuk membuat suatu 3 dimensi. Baik itu dalam bangun ruang ataupun mungkin yang dimensi 2 juga bisa digunakan dalam ini. Nah, selain itu, bagaimana cara mendownload? Nah, ini kan masih berupa di website. Tapi jika Bapak Ibu bekerja ataupun membuat media dalam hal offline, jadi tidak terkoneksi oleh internet, maka Bapak Ibu dipersilahkan saja untuk mendownload yang lebih lengkapnya. Nah, jadi fitur yang lebih lengkapnya itu ada pada GeoGebra Classic 6 dan juga GeoGebra Classic 5. Nah, jadi bisa Bapak Ibu download salah satunya. Contohnya, saya akan download bundle include yang ini. Yang Classic 5 contohnya. Nah, ini kalau kita tekan download, akan terdownload secara otomatis. Maaf kalau misalkan, ya saya akan pelan-pelan. Jadi, Bapak Ibu boleh juga downloadnya di GeoGebra Classic 5 ini, kalau ingin bekerja secara offline. Nah, seperti itu. Kita tunggu, ya. Jadi kita sambil menunggu ini, saya juga akan jelaskan apa fungsi dari masing-masing ini. Sebenarnya fungsinya sama. Misalkan di GeoGebra 6 ataupun 5 ini sudah include semuanya. Sudah include baik itu kalkulator, geometri, graphing, kalkulator suite, dan juga 3D calculator sudah include pada GeoGebra versi yang klasik. Nah, makanya kalau kita sudah berhasil mendownload ini, kita anggap saja sudah terdownload ini ya Bapak Ibu ya. Nah, nanti kita akan muncul di desktop kita berupa, kalau kita close dulu ya. Nah, ini saya close dulu. Seandainya sudah terdownload, ini akan muncul di desktop kita seperti ini. Contoh,
Kita klik 2 kali. Di sini kita akan muncul yang namanya GeoGebra. Nah, di sini tampilannya akan seperti ini Bapak Ibu jika Bapak Ibu mendownload yang GeoGebra Classic 5. Nah, seperti itu. Ya, semoga Bapak Ibu juga memahami nggih. Jadi, silahkan dimanfaatkan dengan baik fitur-fitur yang ada di geogebra.org. Baik itu bagaimana cara mendownload aplikasinya, ataupun classroom-nya. Coba saya akan klik lagi. Nah, classroom-nya seperti ini. Kita join kelasnya seperti yang disampaikan Kak Chandra tadi. Lalu juga ada resources-nya. Jadi resources ini adalah fitur search-nya Bapak Ibu untuk mencari beberapa materi. Nah, materi ini contohnya. Dan juga profile. Ketika Bapak Ibu sudah mengupload ataupun sudah mempublish punyanya Bapak Ibu mengenai media GeoGebra-nya, itu kita bisa lihat karya kita di profile kita. Nah, itu. Ini juga sudah ada 3 yang mungkin saya upload di sini. Baik itu materi yang sebelumnya mengenai penjumlahan 2 bilangan bulat, matriks, karena kebetulan juga saya mengajar di SMA, jadi saya mencoba untuk membuat matriks SMA, dan juga ada simulasi pembuktian volume kerucut. Seperti itu. Nah, sejauh ini apakah ada yang ditanyakan Bapak Ibu terkait dengan downloading aplikasinya sebelum kita masuk ke bagaimana caranya membuat bangun datar ataupun menggunakan tools lainnya dalam GeoGebra? Ataupun Bapak Ibu mungkin punya kendala dalam proses pembuatan medianya, nanti akan kami tuntun untuk dibantu. Coba saya akan kembali ke room Zoom. Oke, jadi di sini sudah ada kira-kira sudah ada 14 orang yang join ya Bapak Ibu ya. Jadi semangat belajar Bapak Ibu. Walaupun sekarang ya nanti mungkin sekitar jam 4 kita udah selesai karena ada kebetulan Bapak Ibu juga ada persiapan rainan biar Bapak Ibu juga bisa persiapan. Oke, kita akan langsung coba kita akan langsung membuat suatu media ya. Kita akan, kalau tidak ada pertanyaan lagi terkait geogebra.org di sini, kita akan coba untuk membuat salah satu tentang konsep bangun ruang. Contohnya seperti, kita buka dulu GeoGebra-nya Bapak Ibu. Jadi applet-nya Bapak Ibu dulu dibuka, nanti akan ada muncul tampilan seperti ini. Nah, di sini kita akan coba untuk membuat yang namanya bangun ruang. Namun, kita kan tahu nih bahwa di sini masih dalam bentuk koordinat kartesius. Jadi kita akan transformasi dulu ke dalam bentuk 3D, 3 dimensi. Ya, kalau kita ingin melihat view-nya nih, view-nya itu kita bisa gunakan tools view. Jadi view di sini ada pilihan, ada graphic 2, juga 3D graphic, construction protocol dan lain sebagainya. Itu akan menjadi poin Bapak Ibu untuk membuat media ini. Nah, coba kita akan klik ya 3D graphic-nya. Klik. Oke, seperti ini Bapak Ibu. Jadi tampilannya akan sama seperti yang tadi di website-nya. Yang tadi ketika kita mengklik, coba kita di app lagi. Nah, ketika kita mengklik 3D calculator, itu tuh tampilannya akan sama. Hanya saja di sini yang di GeoGebra Classic 5 itu adalah yang versi offline-nya. Kalau misalkan Bapak Ibu bekerja saat lagi nggak ada internet ataupun wifi, itu bisa menggunakan applet-nya yang di Classic itu setelah Bapak Ibu download. Nah, sekarang coba kita akan membuat suatu media deh tentang bangun ruang. Jadi kita sambil bersantai, kita coba akan bersama-sama untuk membuat. Bapak Ibu juga boleh coba ya, siapa tahu karena mungkin misalkan saya ingin membuat kubus. Nanti Bapak Ibu juga bisa membuat tabung ataupun lain sebagainya dengan dibantu tuntunan dari kami bertiga. Oke, contohnya kita bisa ambil suatu poligon. Jadi poligon di sini bukan hanya berupa segitiga ya Bapak Ibu ya.
Jadi dari poligon kita bisa menggunakan ataupun membuat suatu square ataupun rectangle dan lain sebagainya. Contohnya kita ambil sembarang titik. Seperti kita coba di sini. 2, 3. Oke, di sini kita udah punya yang namanya rectangle. Apalagi kita sudah terkoneksi di 3D graphicnya. Nah, tapi di sini itu baru dalam hal rectangle-nya aja ataupun persegi panjangnya aja terlihat. Sekarang kita ingin mengekstrud namanya ataupun membentuk suatu balok. Nah, bagaimana caranya? Caranya itu adalah kita coba Oke. Nah, ini di sini juga ada nanti klik. Oke, di sini ya. Nah, di sini itu kita bisa Nah, di sini kita bisa klik move dulu, lalu kita akan membentuk. Jadi bisa menggunakan extrude to prism ini. Jadi prism itu berupa prisma. Karena di sini adalah rectangle, awalnya rectangle itu sebagai alasnya ataupun persegi panjang. Kalau kita extrude ini jadinya kita akan membentuk suatu balok ataupun box. Oke, seperti ini. Oke, kalau kita ulang ya. Jadi setelah Bapak Ibu klik move, kita klik yang di sini, lalu klik extrude to prism ini. Klik. Nah, habis itu klik lagi dimensi 3-nya. Di sini akan ada yang namanya altitude. Jadi altitude itu bisa dianggap sebagai height-nya dia ataupun tingginya dia. Di sini coba kita akan ketik tingginya, misalkan 3. Misalkan 3 satuan. Lalu kita klik OK. Nah, baru kita akan terbentuk nih yang namanya box atau bisa kita katakan sebagai balok. Seperti itu Bapak Ibu. Kita baru bisa membuat balok di sini. Di sini juga kita ilustrasikan. Nah, kalau misalkan Pak Ibu ingin melihat, di sini kita boleh ubah-ubah warnanya di icon segitiga ini. 3D graphicnya itu kita bisa ubah-ubah di sini. Jadi di sini juga ada warnanya. Misalkan Bapak Ibu ingin mengubah ke warna kuning, ke yellow juga boleh. Tapi jangan lupa diklik dulu. Nah, contohnya kita ulang. Misalkan kita klik yang ini. Misalkan kita klik yang ini. Ataupun yang ini kan jadi warna kuning ya. Oke, jadi kita boleh mengubah-ubahnya. Nah, coba misalkan kita klik yang di bawah. Jangan lupa kita klik move dulu di sini, baru kita klik salah satu sisinya ataupun juga bisa rusuknya juga boleh. Jadi misalkan kita rusuk yang ataupun sisi yang depan, kita kan awalnya warna merah tuh. Bisa kita ganti jadi warna kuning gitu contohnya. Dia akan berubah warna Bapak Ibu. Dia akan berubah warna. Ya, kita akan kembalikan aja lagi ke merah ya. Oke. Nah, sekarang setelah kita mampu membuat yang namanya box ini ataupun balok ini, kita akan coba Bapak Ibu untuk membuat suatu jaring-jaringnya. Nah, caranya membuat jaring-jaring yaitu kita bisa lakukan dari nets di sini. Jadi ada instruksinya nanti. Nah, pada bagian pyramid, habis itu ada cone, silinder, dan lain sebagainya. Di sini udah ada sebenarnya instruksinya. Tinggal Bapak Ibu bagaimana memanfaatkan ini dengan baik. Nah, net. Jadi kalau di bahasa Inggris jaring-jaring itu adalah net. Jadi net di sini kita akan gunakan untuk membentuk suatu gini, jaring-jaring pada balok ini. Saya ulang lagi ya Bapak Ibu. Jadi awalnya kita klik move. Lalu kita klik yang di sini dulu 3D graphicnya. Nah, setelah itu kita klik yang di bagian net. Nah, setelah itu klik lagi box-nya. Klik. Nah, akan keluar Bapak Ibu. Sini akan keluar. Nah, ini adalah nets-nya. Otomatis pada bagian ini kita akan ketemu yang namanya slider. Kenapa ada slider tiba-tiba? Karena ini adalah fungsinya untuk membuka dan menutup. Membuka dan menutup. Jadi, nah seperti ini. Membuka dan menutup dari suatu objek ataupun bidang 3 dimensi. Sekarang saya juga akan ajarin Bapak Ibu bagaimana caranya membuat GIF di sini. GIF itu dalam artian animasi berupa
jaring-jaring balok, jaring-jaring kubus, dan lain sebagainya. Ini bisa kok kita jadikan gambar berupa GIF animasi itu, kita akan transformasikan dalam bentuk gambar nanti. Nah, ini R-nya kita sudah coba. Oke, ini kan sudah nih buka tutup. Cuman sekarang bagaimana cara kita menghilangkan baloknya biar cuman ada gini saja. Nah, biar hanya ada jaring-jaringnya aja, kita bisa klik Bapak Ibu. Jadi klik salah satu gininya. Klik salah satu ataupun klik titik pojoknya misalkan ataupun klik sisinya boleh. Ataupun juga Bapak Ibu bisa hilangkan poinnya di sini juga boleh gitu. Nah, jadi hilangkan ini contohnya ini bisa kita objeknya kita hilangkan, klik kanan. Misalkan hilangkan, klik kanan, show objeknya kita hilangkan. Nah, habis itu kita juga hilangkan yang di sebelah sini, show objeknya. Yang sini juga kita hilangkan, show objeknya. Oh ya, ini terklik satu. Tunggu sebentar. Nah, ini juga kita hilangkan. Nah, ini dan yang di depannya juga sudah kita hilangkan. Biar nanti hanya berupa gininya saja, jaring-jaringnya saja. Gitu. Lalu jangan lupa Bapak Ibu juga hilangkan show objek kan yang di sisinya. Nah, sisinya juga kita hilangkan saja satu-satu. Jadi tidak apa-apa. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Jadi hati-hati saja biar tidak juga gini. Nah, di sini juga ada yang melayang. Jadi yang melayang itu, oke, jadi saya perkecil dulu ya. Atau enggak saya berbesar juga boleh. Ini yang melayang juga kita bisa hilangkan. Nah, ataupun titik sudutnya juga kita bisa hilangkan dengan mengklik show objeknya. Setelah itu tinggal ini aja Bapak Ibu. Sekarang tinggal ini aja. Nah, bagaimana caranya menghilangkan vektor X, Y, Z-nya ini? Tinggal Bapak Ibu klik yang di bagian axis-nya. Nah, di sini kan ada tinggal hilangkan. Nah, artinya ini sudah hilang. Show or hide the axis. Jadi itu adalah untuk menghilangkan. Klik. Klik. Nah, hilang. Artinya sekarang tinggal Bapak Ibu punya yang ini. Punya buka tutup aja. Thread. Nah, cuman punya yang ini aja. Oh ya, lagi satu saya lupa menghilangkan. Yang ini, klik kanan. Biar bagus dia. Seperti ini. Jadi coba akan saya zoom dulu. Nah, biar terlihat. Oh, di sini kehilangan gini ya. Tadi kehilangan. Kita undo dulu ya, ada yang hilang ternyata satu. Ada yang hilang gininya. Yang mana yang? Oh iya, yang di atasnya hilang ya, di sini yang hilang. Nah, ini bisa Bapak Ibu show objekkan aja. Ataupun yang di sini juga hilangkan aksesnya dan tinggal ininya aja. Ah, ini juga hilang nih, ternyata lupanya hilang dia. Nah, ini juga coba kita akan lihat dulu. Nah, ini juga kita bisa hilangkan Bapak Ibu. Jadi kita hilangkan aja titik-titiknya ini. Di situ kita geser slidernya biar kita kelihatan. Nah, tadi kita kehilangan garis yang ini ya. Tadi mungkin saya salah klik. Cuman mungkin untuk membalikannya itu nanti saya akan coba gunakan yang di sini. Di view. Gue di view, lalu juga akan ada algebranya. Jadi algebra yang di sini. Oh, view dan algebranya. Nah, di sini. Oke, ini terhalang dia. Ataupun ini juga akan saya coba deh. Yang ini adalah ini. Ini juga udah terdeteksi ya Bapak Ibu ya. Nah, ini tadi yang kehilangan. Nah, ini saya bisa show objekkan lagi ataupun yang di sini juga boleh.
Di sini juga kehilangan garisnya ternyata. Ataupun nggak apa-apa deh, jadinya seperti ini aja coba dulu kita. Yang penting terbentuk juga yang namanya jaring-jaringnya. Ya, jadi ini merupakan jaring-jaringnya. Namun bagaimana caranya Bapak Ibu untuk mengekspornya menjadi suatu yang bisa digerakkan? Jadi kalau misalkan Bapak Ibu ingin menggerakkan secara otomatis itu bisa klik kanan ataupun animation on kan. Jadi di animation on kan. Nah, di sini dia akan bergerak secara otomatis tanpa Bapak Ibu mengklik slidernya. Seperti itu. Oke. Jadi kalau misalkan kita sudah seperti ini, nah, kita coba animation off kan ya. Kita klikkan ini, fix object. Dalam hal ini kalau misalkan Bapak Ibu ingin menghilangkan suatu gininya, ingin mengekspor dalam bentuk GIF, jadi Bapak Ibu bisa tinggal klik aja, misalkan ini mau dijadikan gambar Bapak Ibu, yang 3D grafiknya kita mau jadikan gambar, kita tinggal file, lalu di save as aja, di save as. Ataupun, file, export maksudnya. Di export, dia akan kita bentuk sebagai animated GIF. Jadi dalam animated GIF ini adalah untuk biar bisa bergerak gambarnya. Nah, klik. Jadi, nah ini. Dari sini ini kita akan memproses. Jadi F-nya itu tetap segini, F-nya 0,56 dan juga yang ini maksudnya time between frames itu sama seperti ketika Bapak Ibu mengekspor video kan ada FPS, frame per second. Jadi kita coba bisa ubah sampai jadi 50 aja, 50 ms aja. S loop-nya juga diklik dan tinggal export. Nah, ini coba kita akan tulis aja AA. Kita tunggu, ini masih agak lama ya karena proses mengekspornya biar nanti dia terbentuk suatu jaring-jaring yang bagus gitu. Nah, seperti itu. Jadi sambil menunggu kita juga akan bertanya kepada Bapak Ibu, mungkin kira-kira dari Bapak Ibu ada kendala nggak selama pembuatan medianya. Jadi ini media sederhana yang mungkin kita akan buat. Jadi selain Bapak Ibu menggunakan media yang sudah ada dalam GeoGebra.org, itu sebenarnya boleh dipakai Bapak Ibu. Hanya saja Bapak Ibu silahkan tinggal lakukan ATM dalam artian amati, tiru, dan modifikasi. Misalkan di GeoGebra.org itu ada tentang fungsi kuadrat ataupun persamaan kuadrat. Nah, di situ itu hanya bentuk sederhana. Mungkin nanti Bapak Ibu bisa tambahkan cara menggunakan bottom-nya ataupun cara menggunakan tools lainnya dalam GeoGebra. Ini kita sambil menunggu ya Bapak Ibu ya, jadi emang ekspornya agak lama, bukan 5 menit ya kira-kira untuk membuat suatu animated GIF ini. Oke, ataupun nah ini sambil menunggu ya karena kita ini ada prosesnya. Atau enggak Bapak Ibu ada yang ingin bertanya kira-kira tadi ada mungkin yang bersuara? Oke, saya akan cek ya. Ataupun saya akan menyapa salah satu Bapak Ibu, siapa tahu ada yang masih on. Halo Bu Putri. Oke, mungkin dari Bu Yuni. Swastiastu Bu Yuni. Halo. Oke, jika tidak ada Bu Rizka. Bu Rizka Yanti. Halo Bu Rizka. Swastiastu. Swastiastu. Apa kabar Bu? Baik. Ya, gimana Bu? Apa sudah ada sempat mencoba-coba untuk mengenai GeoGebra-nya? Saya mengalami kendala di pembuatan media pembelajarannya. Gimana caranya dalam membuat keterangan-keterangan itu loh, seperti penulisan tujuan pembelajaran, seperti ini, Kak. Oke, siap Bu.
Sekarang saya akan ginikan ya, ilustrasikan ya Bu. Kalau begitu coba saya sapa juga Pak Suara. Pak Suara. Halo Pak. Om Swastiastu, selamat sore. Swastiastu, selamat sore Pak. Bagaimana kabar Pak? Kalau siang sih baik, baik nih. Iya, baik. Sudah sempat mencoba Pak untuk membuat suatu media nih ke? Niki maaf Niki, sudah sih dari tadi, tapi sederhana sekali. Nah, tadi saya mau masukkan ke apa namanya ke tugasnya tidak bisa, classroom-nya juga tidak bisa, mungkin resolusinya lebih besar, kurang tahu ya. Gitu. Tapi di gininya sudah saya buat, sudah saya apa namanya simpan. Itu sederhana sekali, terus terang aja, karena fitur-fitur juga belum begitu paham gitu. Tadi berusaha lah, tapi itu dengan apa namanya dengan tutorial itu banyak yang saya download, tuh berusaha sekali supaya bisa ada, biar sederhana gitu. Itu yang buat berupa mencari koordinat sebuah titik. Nah, kita tampilkan diagram kartesius. Kemudian kita tampilkan koordinatnya berapa misalnya. Kita anak-anak yang suruh untuk mencari atau di koordinat kartesiusnya. Kemudian dipindahkan. Setelah dipindahkan, seandainya tepat, maka dia akan terjadi ya jawaban Anda benar. Nah, itu. Kalau belum tepat berarti tidak ada jawaban. Tapi yang tidak bisa mengupload itu untuk tugasnya. Itu tidak mengerti, mungkin terlalu banyak mungkin gitu. Saya kurang paham juga, tapi berusaha lah. Tapi tetap masih ininya. Saya kirim tugasnya lewat apa? Halo Bapak, mohon izin. Suaranya hilang nih ke. Tes. Halo. Tes. Oh, mungkin sinyal dari Pak Suara mungkin ya. Jadi nggak apa-apa Pak. Jadi kita nanti akan sama-sama belajar. Setelah itu kalau misalkan medianya sederhana itu nggak apa-apa. Yang penting sudah dicoba dan ketika ada kendala nanti kita akan sampaikan. Sama seperti tadi ada pertanyaan dari Bu Rizka. Nanti saya akan coba langsung mengaplikasikannya seperti apa. Oke, sepertinya sinyal dari Bapaknya agak bermasalah, Niki. Jadi saya akan sapa selanjutnya ke guru yang lainnya. Ataupun coba saya akan close share dulu. Oke, biar terlihat. Oke, kalau Bu Lingga. Halo Bu Lingga. Swastiastu, Bu. Halo Bu Lingga. Swastiastu. Ya, Swastiastu. Ya, apa kabar Bu? Ini sinyalnya tidak bagus. Oke, baik Bu. Jadi mohon maaf sebelumnya. Mungkin dari sinyal saya mungkin Bu ya. Kurang tahu ini juga sinyalnya apa namanya lagi muncul lagi hilang. Oh, nggih, ten kenapa? Nggih, nggak apa-apa Bapak. Nggak apa Bu. Jadi terima kasih juga atas antusiasnya sudah gabung nggih Bu nggih. Oke, jadi sambil kita menunggu yang lainnya nggih, kalau misalkan ada pertanyaan saya coba share screen lagi tentang apa yang tadi. Share.
Oke, seperti ini. Nah, tadi kan kita sudah coba. Oke, coba saya stop lagi. Mungkin saya harus share screen all. Nah, tadi kita sudah mencoba ekspor. Setelah itu kita akan lihat hasilnya seperti apa. Jadi kita akan lihat hasilnya seperti apa. Nah, hasil yang tadi saya save-nya di mana ya? Sepertinya di PC. Istilahnya kecil. Apa di picture? Sebentar ya Bapak Ibu, jadi saya lupa save-nya di mana tadi. Ya, nggak apa-apa. Orang saya juga sambil ini Oh, bikin enggak. bantennya. Oh, enggak Bapak Ibu. Oke. Sebentar, saya akan coba buka. Nah, nanti juga saya akan share. Ini sebenarnya dalam bentuk GIF ya Bapak Ibu ya, jadi dia nanti semoga dia bisa bergerak ini langsung. Cuman ini masih koneksi mungkin. Ini tuh nanti atau plastiknya tuh nggak diambil. Oke, ini baru bisa kebuka. Oke, jadi ternyata ini yang tersave. Mungkin saya salah tadi ngekspornya Bapak Ibu, jadi yang ini malahan ke save. Mungkin nanti kita akan coba lagi. Seharusnya ini yang saya save Bapak Ibu. Saya tadi lupa ngeklik yang ini dulu. Setelah itu baru file, export. Ya, baru kita graphic view as animated GIF. Nah, dari sini baru kita tahu bahwa misalkan kita F-nya sama dengan 0, F-nya saya ganti pakai 50 ms, lalu sloop dan export. Nah, di sini akan berbentuk GIF ya, di save. Oke, ini artinya saya menggunakan kalimat yang sama ternyata. Saya pakai file ya. Nah, oke, seperti itu. Nanti yang akan ke save itu gininya, baloknya ini yang akan ke save. Seperti itu. Oke. Oke, jadi kita sambil nunggu ya Bapak Ibu ya, karena ini kita ngekspornya. Nanti setelah ini kita akan lanjut ke yang ditanyakan oleh Bu Rizka dan Pak Suara tadi. Kita ilustrasikan. Ini sekilas tentang penggunaan 3 dimensi Bapak Ibu. Jadi bagaimana cara membuat nets-nya, silakan dieksplor lagi seperti itu. Pun nanti ini nggak bisa ketika kita udah ekspor, kita nggak bisa lagi mengklik cancel. Jadi kita ikutin prosesnya sampai selesai, baru kita bisa close-nya gitu. Halo. Ya, halo. Maaf Bu Wila. Tadi iya. kok bisa putus ya? Tidak saya dengar tadi. Iya, karena gini Pak, mungkin sinyalnya mungkin yang bermasalah Pak. Oh gitu. Iya. Ada yang begini saja Bapak, biar adanya feedback juga. Coba boleh nggak Bapak share screen? Mungkin dari kendalanya kita bisa bantu untuk mengatasinya. Apanya ya screen-nya ini? Mencarinya di mana ya? Saya di gininya di apa namanya di Google ya, di GeoGebra-nya itu. Oh, berarti Kan Bapak akun GeoGebra-nya. Oh, berarti saya tadi menangkapnya bahwa Bapak kebesaran file untuk mengupload ke Classroom. Jadi misalkan kalau ke Classroom-nya itu upload-nya dalam size-nya besar itu nanti bisa secara langsung di Telegram Bapak. Oh gitu. Itu yang petunjuknya kan di tutorialnya kan resolusinya kalau nggak salah itu 700 Betul yang ubah 700 setelah yang upload ternyata tidak bisa gitu. Oke, Enten. Oke. Atau enggak coba saya ya. Tapi gini Bu, Pak. Ya. Yang kan sudah upload lewat komentar kelas. Itu yang
upload tugas nih ke khusus nih ke, tapi sederhana sekali tiap berusaha itu. Itu nggak apa-apa, Pak. menentukan titik koordinat ya. Coba dilihat di sana bisa nggak, saya nggak bisa gitu soalnya di komentar Oke, pribadi coba kalau saya salah itu buka. kalau saya buka di sini bagaimana caranya nih untuk ini screen untuk memindahkan itu ring. Oh, share screen. Nggih. Tunggu sebentar, Pak. Saya akan stop share dulu, nggih. Nggih, silakan, Pak. Sudah dijadikan host, Kak. Kemudian udah Bu Nggih. Nggih. Sudah ini share screen, Bapak? Tugas yang saya buat. Niki bisa screen kan cara nih, Bu. Oh, Niki di tanda hijau, Pak. Di tanda hijau di paling bawah Niki ada tulisan share screen. Sudah Niki. Sudah hijau Niki. Udah hijau, langsung klik screen-nya. Klik screen. Ada tulisan screen Niki klik. Screen. Disable screen. Sharing nih, Nggih. Screen langsung klik share. Oke. Screen sharing. Jadi untuk share screen untuk di Zoom nih ada klik share di bawah tanda hijau, tanda panah ke atas klik. Nanti ada pilihan screen. Ada pilihan screen lalu share nih Pak. Oke, sepertinya sinyalnya Pak Gini yang agak bermasalah nih. Oke, jadi kalau begitu coba saya aja sekarang scan dulu. Nah, jadi coba saya akan buka beberapa gini ya sambil menunggu. Save. Saya akan buka contoh media. Saya akan share juga ke Bapak Ibu. Jadi medianya cukup sederhana. Ini tentang pembuktian dari volume kerucut dengan pendekatan volume tabung. Nah, tadi saya ingin melanjutkan kembali pertanyaan dari sambil menunggu, mungkin sinyal Pak Suara lagi bermasalah nih, Kak. Jadi kita sambil menunggu dan mengisi waktu. Oke. Sudah terlihat nggih? Jadi sambil kita lihat yang pertanyaannya dari Bu Rizka Nike, bagaimana cara mengisi petunjuk? Untuk petunjuknya Nike, Bu, jadi untuk petunjuknya jika Ibu ingin melakukan ataupun memberikan petunjuk pada appletnya Ibu ataupun di GeoGebra.org Nike, jadi saya akan tampilkan dua cara nih. Yang pertama itu dalam GeoGebra-nya langsung. Nah, ketika Ibu ingin membuat di GeoGebra-nya langsung Nike, Ibu bisa mengklik tombol yang ini. Yang ini, yang ada slidernya, lalu kita bisa membuat suatu teksnya ataupun petunjuknya. Jadi di sini coba kita buat teksnya. Misalkan kita ketikkan dulu apa yang menjadi petunjuk dari simulasi pembuatan volume kerucut ini. Contohnya, sebentar. Misalkan saya tulis bebas saja nih Bu ya, petunjuk. Jadi petunjuk siswa misalkan seperti itu. Yang pertama contohnya caranya seperti ini. Jadi kita bisa memberikan petunjuk dari untuk siswanya nih di Maplet kita langsung ataupun di GeoGebra kita langsung dengan menggunakan file text, Bu. Jadi setelah itu kita klik OK saja. Nah, dalam hal ini kita tinggal pindahkan saja di sini. Misalkan kita buatnya di sini.
Nah, agar memperjelas, Bapak Ibu juga bisa melakukan modifikasi ataupun merubah warnanya. Contohnya, klik kanan dengan objek properties yang ada. Nah, setelah itu kita coba ubah-ubah teksnya ataupun color-nya kita ubah, ataupun background-nya kita bisa ubah dari tulisan ini. Nah, background-nya ini kita coba ubah jadi suatu, nah, gambarnya misalkan warna biru biar diperjelas. Itu boleh kok Bapak Ibu. Ataupun teksnya juga bisa diklik, kita boldkan agar terlihat oleh siswanya. Tinggal diklik aja, oke. Nah, begitu. Apakah seperti Nike yang tadi Ibu sampaikan, Bu Rizka? Iya, semua sudah yang coba, udah mau dia. Oh, nggih. Siap. Semua penjelasannya. Nggih. Nah, jadi ini tuh contoh media yang mungkin saya buat sama teman-teman nggih. Jadi simulasi pembuktiannya. Nah, ini tuh pakai tombol apa? Jadi yang ini tuh kita pakai tombol yang namanya dari sini Bapak Ibu, dari teksnya ini. Jadi di sini ada yang namanya slider. Slider itu untuk mengubah volumenya, merubah tinggi sama radius dari kerucut dan tabung itu. Slider kita gunakan untuk menggeser, teks kita gunakan untuk membuat petunjuk siswa seperti yang saya arahkan tadi. Nah, image, coba saya akan membuat image-nya dulu. Image. Oke, setelah itu kita akan, misalkan saya gambarnya ini contohnya Pak Ibu ya. Nah, anggap aja contohnya seperti ini ya Bapak Ibu, walaupun ini soal mutlak, tapi coba kita contohkan ya. Klik 2 kali, klik 1 kali, habis itu open. Oke. Nah, setelah itu dia akan kelihatan juga gininya. Kelihatan di sini Bapak Ibu. Jadi kelihatan apa gambar yang Bapak Ibu upload. Nah, di sini juga kita bisa memperbesar. Gambar ini kita bisa jadikan sebagai background dalam media kita. Misalkan Bapak Ibu ingin background-nya SpongeBob ataupun background-nya tentang matematika, tinggal klik image aja dijadikan background seperti itu. Ataupun kalau misalkan Bapak Ibu ingin membuat susah misalkan membuat suatu gambar ilustrasi tentang gini, ilustrasi tentang apa gitu dalam pelajaran, tinggal klik image aja seperti itu. Mohon maaf Pak Ibu, baterai saya habis sebentar dulu nih, mau ngecas. Jadi ini contoh untuk menggunakan image-nya. Jadi saya coba delete ya, delete. Setelah itu ada lagi yang namanya bottom. Nah, bottom ini seperti apa? Bottom ini adalah penggunaan untuk melakukan klik. Jadi sama seperti ketika Bapak Ibu ingin WhatsApp-an, ada tombol send. Jadi itu merupakan tombol bottom ataupun untuk kita mengklik simulasinya. Contohnya seperti ini. Coba saya simulasikan bottom-nya ya. Nah, kita klik ini dulu. Contohnya seperti kita akan isi air, klik. Nanti dia akan penuh. Kita akan tuangkan, dia akan kita play simulasinya. Nah, ini dia akan muncul seperti itu. Jika Bapak Ibu ingin meminta medianya, nanti akan saya kirimkan juga. Seperti ini Bapak Ibu. Nah, cara penggunaannya ini juga bisa saya contohkan. Di sini contohnya, misalkan. Nah, ini contohnya Bapak Ibu ya. Misalkan saya buat room baru, contohnya. Nah, itu merupakan yang bottom-nya. Jadi ada juga yang lainnya seperti checkbox. Jadi checkbox itu seperti yang mana? Seperti yang ini yang di bawah. Jadi kalau kita, nah ini checkbox-nya. Kalau misalkan dia jawab, karena volume kerucut itu kan sepertiga pi r kuadrat T. Jadi kita bisa lihat bahwa tabung itu dapat diproses dari 3 kali kerucut. Nah, seperti itu jadinya siswa itu akan diarahkan bagaimana cara menemukan volume kerucut itu. Ketika kita klik benar, maka dia akan muncul gambar benar. Oke. Jadi seperti itu. Oke. Jadi contohnya Bapak Ibu ya, kita juga ada yang kemarin, materi yang kemarin misalkan. Kita save dulu yang ini.
Contohnya kemarin, kita punya lagi pengaplikasian tools yang sederhana, ini nih, yang input box. Jadi bagaimana cara Bapak Ibu menggunakan input box? Input box itu adalah tools untuk menggunakan seperti ini. Jadi di sini ada kayak kita input angkanya. Nah, input angkanya misalkan 10. 10 kita tambahkan lagi tambahkan 12 gitu. Dia akan menjadi hasil akhirnya adalah 22. Ataupun kalau misalkan Bapak Ibu ingin seperti kemarin Pak Swetken langsung menggunakan teks ataupun sintaks yang ada di tools teks yang di sini boleh. Akan secara otomatis akan menghasilkan angka 22. Tapi seandainya kita ingin mengklik ini. Misalkan jawabannya adalah kita anggap salah dulu ya. 21 misalkan jawabannya. Nah, dia itu akan muncul salah Bapak Ibu. Kalau misalkan kita klik 22, dia akan muncul benar. Cara membuatnya seperti apa? Sekarang kita akan ajarkan. Oke, masih ada waktu moderator mungkin? Lagi 10 menit. Atau lagi berapa menit biar saya bisa estimasikan? Kurang lebih lagi 15 menit Dila. Oke. Silakan dilanjutkan dulu. Oke, siap. Jadi coba kita akan membuat suatu gini ya, checkbox ya. Nah, sebenarnya yang pertama juga ketika saya sudah mengirimkan contoh media nanti Bapak Ibu, jika Bapak Ibu ingin tahu step by step-nya, di situ tuh Bapak Ibu juga bisa klik view. Nah, di view di sini ada yang namanya construction protocol. Coba kita klik ya. Nah, di construction protocol ini di sini tuh ada step by step-nya, ada description-nya, ada value yang saya jumlahkan. Di sini Bapak Ibu bisa lihat step by step-nya. Dalam artian nomor 1 di sini ada berapa step ya? Oke. Nah, di sini ada 24 step yang saya buat. Jadi Bapak Ibu bisa mengikuti dari langkah yang pertama, dari cara membuat A-nya bisa. Dengan cara apa? Dengan cara play. Coba kita klik play. Jadi kalau misalkan kita klik play, kita kayak melihat, oh kayak gini ya video pembuatannya. Jadi waktu Bapak Ibu mencari suatu media di geogebra.org pada resources-nya ataupun menggunakan media orang lain untuk dimodifikasi, kita bisa lihat dulu nih construction protokolnya seperti apa. Sejauh mana dia sudah mengembangkan, sejauh mana dia sudah membuatnya. Biar kita tinggal nanti modif aja gitu Bapak Ibu. Jadi boleh kok seperti itu. Nanti juga kita akan belajar menggunakan untuk membuat text box. Nah gitu, jadi kita udah, kalau misalkan Bapak Ibu ingin pause juga boleh. Pause itu dalam artian kita udah sampai step ke-22. Nah, seperti itu. Contohnya, kita akan langsung ya, kita buat contoh seperti ini ya. Coba kita hapus. Oke, ini tadi construction-nya belum view, construction, kita belum sampai akhir. Coba kita klik sampai 24, dia akan muncul langsung ataupun play lagi. Play lagi 2. Oke, udah selesai. Kalau sudah selesai Bapak Ibu melihat step-nya, tinggal disilang. Nah, kita akan coba membuat ini ya, input box. Input box baru di sini misalkan. Kita coba klik dulu yang namanya input box. Contohnya klik ini, kita klik di sini. Nah, di sini kan ada caption-nya Bapak Ibu. Jadi caption-nya ini bisa kita buat contohnya kayak angka juga boleh, ataupun huruf juga boleh. Misalkan A deh, misalkan A caption-nya. Nanti link objeknya itu adalah kemana Bapak Ibu ngelinknya. Misalkan A itu adalah bilangan 10. Nah, karena di sini kan tentang penjumlahan 2 bilangan bulat. Dalam artian, kalau kita menggeser slider A-nya, berarti A itu sebagai bilangan pertama. Sedangkan B itu adalah sebagai bilangan kedua. Untuk kita membuat checkbox-nya, kita klik yang di sini, input box, klik di sini. Lalu kita caption-nya boleh bebas, misalkan angka pertama ataupun A aja kita buat ya, A aja kita buat. Link objeknya adalah objek yang kita ingin transformasi ataupun kita ajak gerak-gerakin gitu. Contohnya misalkan A ini. A-nya adalah bilangan pertama. Kita klik OK. Misalkan seperti ini Bapak Ibu. Di sini juga kita bisa ubah-ubah misalkan apa gitu 5, 7 misalkan. Dia akan otomatis di slidernya kelihatan. Kenapa saya bisa menghilangkan labelnya? Tinggal kita hilangkan, klik kanan. Kalau misalkan Bapak Ibu ingin menghilangkan labelnya yang A itu, jadi klik aja show label. Nah, biar nanti 7-nya aja yang kelihatan. Ukurannya terlalu kecil, jadi kita bisa klik kanan. Object properties. Lalu, ini teks. Setelah teks, kita klik medium atau large. Coba large.
Nah, biar kelihatan. Otomatis akan tersave. Klik silang. Ini baru yang pertama. Yang kedua, kita klik lagi input box. Klik. Kita lagi klik. Misalkan B, bilangan kedua adalah B. Maka kita akan link objekkan. Objeknya itu adalah B-nya 11 misalkan. Nah, B-nya 11 kenapa? Karena kebetulan slider kita bergerak di angka 11. Tinggal klik OK. Nah, contohnya seperti ini Bapak Ibu. Jadi kita klik kanan, hilangkan labelnya, kita taruh di sini. Contohnya kita taruh di sini. Oke, lalu kita tinggal kita ginikan aja ya. Klik kanan, habis itu kita coba properties, kita buat ukuran yang sama. Large misalkan. Geser silang. Nah, ini berarti bilangan pertama, sedangkan ini adalah bilangan kedua. Tinggal kita buat plus sama-sama dengannya aja. Nah, plus sama-sama dengannya itu kita boleh buat pakai yang ini Bapak Ibu, pakai yang mana ya tadi ya? Nah, yang teks ini. Jadi, kenapa teks? Karena kan yang angka operasi plus dan sama dengan itu kan tetap tuh nggak ada berubah. Jadi kita bisa pakai teks aja. Tuh. Plus dan sama dengan. Oke, kita oke. Jadi kita besarkan dulu tulisannya, klik kanan properties, kita ubah jadi ukuran large. Oke. Oke ya, disilang lagi. Nah, ini. Oke, ini tidak terlihat ya ternyata. Oh ya. Kita klik move dulu. Wah. Tunggu sebentar, sepertinya ini tidak mau berubah ini. Oke, karena saya tadi klik fix object ya Pak Ibu ya. Soalnya ukurannya besar ternyata. Harusnya kecil aja ukurannya. Jadi coba kita akan, nah ini misalkan ya Pak Ibu ya seperti ini. Ini tadi kayak klik fix object soalnya. Nah, seperti itu. Nanti kita akan tinggal masukkan plusnya. Plusnya tidak mau ternyata. Enggak, di sini aja. Misalkan ini ukurannya besar ini ya. Misalkan plusnya di sini. Hasilnya itu adalah di bawah misalkan. Hasilnya itu kita buat input board lagi. Klik. Nah, hasilnya itu harus gini. Harus sama. Bahwa hasilnya di sini adalah kita buatnya hasil misalkan. Nah, hasilnya itu adalah ini. Nah, misalkan hasilnya itu adalah tadi angkanya itu adalah hasil akhir. D, mana D? Ya, ini D. Yang D itu adalah hasilnya. Tinggal klik OK. Nah, seperti itu hasilnya. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu input misalkan 8 di sini, habis itu ditambah sama 12, dia akan menghasilkan 20. Tapi kok di sini 22 ya? Sebentar ya Bapak Ibu ya. Ini saya salah mengupload tadi. Oke, ini coba saya hapus dulu. Delete. Jadi kita akan coba lagi klik. Nah, itu misalkan hasil. Lingkan objeknya. Nah, di C ternyata di C. Diklik OK. Jadi A plus B ini merupakan hasilnya. Jadi seperti itu. Pun objek propertiesnya juga boleh. Ini jadinya plus 20 ya. Coba. Sebentar. Kita klik lagi ulang. Misalkan hasilnya C. Nah, contohnya yang ini Bapak Ibu. Jadi kita boleh menggunakan yang ini misalkan. Kok ini? Jadi kita boleh menggunakan yang boleh teks. Itu dikatakan. Nah, ini. Oke. Jadi itu nanti kita akan keluar yang namanya gininya. Coba kita akan coba lagi ya. Kalau misalkan 13 apakah dia keluar?
Oke, ternyata belum keluar Bapak Ibu ya. Jadi ternyata kita harus ngeklik juga objeknya. Sama kayak tadi yang ini, kalau yang ini kita coba nyarinya dari yang di sini. Jadi saya inputnya itu dari box D-nya saya input. Cuman captionnya itu adalah C-nya. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu ingin melihat apa skripnya ataupun di sini skripnya nggak ada, tapi hanya name, definisi, sama captionnya aja. Jadi Bapak Ibu boleh lihat di sini. Nah, itu untuk menggunakan dalam hal input box-nya. Seperti itu. Nah, ini saya sudah tegaskan lagi, kalau misalkan Bapak Ibu ingin mengupload sudah membuat medianya seperti Niki, misalkan sudah bisa membuat medianya dengan kelompoknya masing-masing, Niki bisa dikirimkan lewat Telegram ataupun lewat Google Classroom-nya. Jadi kita sudah ada 2 aktivitas yang bisa kita lakukan. Dan sejauh ini apakah Bapak Ibu sudah berkoordinasi dengan kelompoknya masing-masing? Kalau misalkan belum sempat, Niki nanti akan kami bantu Bapak Ibu, karena kan di sebelah Nika ada kolom panitia, jadi ada yang bakalan handle baik itu Kak Chandra, Kak Krisna, dan juga saya gitu. Gitu. Di sini juga ada, di sini juga nanti kita bisa ginikan slidernya. Jadi ini harusnya D. Harusnya D, tadi di sini saya menguploadnya C, harusnya D. Oke, sini D. Nah, contohnya kayak begini. Jadi kita akan lihat lagi bagaimana kaitannya dengan yang lainnya. Nah, kalau misalkan Bapak Ibu ingin contohnya kayak gini nih. Contohnya kita klik volume misalkan di resources-nya. Misalkan kita mau nyari yang ini. Nah, ini kan dalam bentuk bahasa Inggris nih Bapak Ibu. Jadi kita boleh modifikasi. Caranya mendownload ini adalah bagaimana? Tinggal kita klik tanda titik 3. Oh, belum kelihatan nggih. Oke. Sorry. Coba tunggu. Apakah stop share? Mana ya screen? Kelihatan? Nah, contohnya misalkan Bapak Ibu mencari GeoGebra nih tentang volume ataupun tentang fungsi kuadrat misalkan. Ya udah volume aja yang kelihatan di sini. Nah, misalkan yang ini Bapak Ibu. Nah, itu tuh nanti tergantung juga apakah bisa di-download atau enggaknya, kita bisa lihat. Kita proseskan dulu seperti ini. Lalu kita tanda titik 3. Nah, di sini juga bisa dibuka aplikasinya, open in app dulu. Open in app. Setelah itu baru diproses. Jadi di sini sudah kebuka GeoGebra-nya dulu. Ini ada processing Bapak Ibu. Tinggal Bapak Ibu bisa modifikasi. Kalau misalkan Bapak Ibu tidak ingin memodifikasi langsung di GeoGebra ini, bisa ke sini. Bisa di-save aja ataupun download. Download as. Ingat, filenya yang akan di-download itu adalah GGB-nya. Jangan yang PNG-nya. Kalau PNG-nya nanti screenshotan ini aja yang keluar. PNG-nya. Sorry. Yang GGB-nya kita export. Oke, sorry. Tunggu ini. File. Habis itu download as dan GeoGebra file. Dan klik save. Setelah itu, kalau misalkan Bapak Ibu sudah berhasil nge-save-nya, tinggal kita buka aja. Atau enggak kita buka di file. Buka. Dan kita buka. Nah, ini. Contohnya seperti ini. Nah, contoh seperti ini. Di sini kita tinggal modif aja punyanya yang sudah kita dapatkan itu. Asalkan Bapak Ibu jangan langsung mengkopasnya, tapi lakukan modifikasi. Nah, contohnya seperti kita tambahkan bottom-nya, misalkan biar dia hilang atau bagaimana. Ataupun tambahkan teksnya. Oke, tambahkan teksnya. Oke, contohnya tambahkan teksnya bisa di sini untuk petunjuk siswa, misalkan. Petunjuk. Oke, itu misalkan. Ini bisa tinggal Bapak Ibu modifikasi aja. Misalkan Bapak Ibu belum ini.
moderatornya waktunya sudah habis Bapak Ibu, jadi saya akan memberikan kesempatan lagi 5 menit kepada Bapak Ibu untuk bertanya mungkin ataupun untuk menyampaikan apakah ada kendala selama pelatihan ini, dipersilahkan. Baik, terima kasih sebelumnya untuk pemateri kita yang pertama dan yang kedua. Jadi Bapak Ibu, saya ucapkan terima kasih sebelumnya bagi Bapak Ibu yang sudah aktif di Telegram untuk bertanya ya. Jadi sesuai dengan yang kita sampaikan di hari Sabtu lalu, bahwa Telegram tidak hanya untuk menyebarkan informasi saja, tapi juga untuk diskusi begitu. Jadi terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah mau bertanya di Telegram, sehingga apa yang menjadi kendala dari Bapak Ibu bisa dicari solusinya seperti itu. Jadi saya minta juga untuk selanjutnya, karena masih ada waktu untuk pengumpulan tugas kedua, jadi bagi yang memiliki kendala, jika sekarang belum menemukan kendala tersebut, mungkin besok atau lusa atau kapan sebelum pengumpulan terakhir, bisa ditanyakan di Telegram seperti itu Bapak Ibu. Jadi jangan sungkan-sungkan untuk bertanya, atau kalau misalnya tidak berani untuk menyampaikannya di grup, itu bisa disampaikan ke panitia yang ada di dalam grup tersebut. Jadi bisa di PC, bisa di private chat, ditanyakan kira-kira bagaimana ya cara seperti ini. Kami akan mencoba untuk mencari solusinya. Tapi akan lebih bagus kalau di grup Bapak Ibu, karena di sana kebetulan ada dosen kami, jadi siapa tahu kami tidak bisa menyelesaikan menyelesaikan permasalahan tersebut, nanti mungkin Bapak Suekan akan membantu begitu. Jadi mungkin Bapak Ibu sekarang ada yang memiliki atau menemukan kendala lain, mungkin bisa disampaikan sekarang begitu. Ada Bapak Ibu? Dan tak lupa juga kami mengingatkan untuk mengisi absen. Jadi silakan diisi dulu daftar hadirnya. Daftar hadirnya sudah dikirimkan di Telegram maupun di Google Classroom seperti itu. Kami juga mau meralat bahwa untuk pengumpulan terakhir nih ke tanggal 26 ya Bapak, karena Bapak Ibu, jadi kita kan penutupannya tanggal 27. Mohon maaf karena minggu lalu saya salah melihat kalender, saya kira tanggal 28 penutupan, tapi ternyata tanggal 27 di hari Sabtu. Jadi untuk pengumpulan terakhir tugas yang kedua, itu di tanggal 26 jam 8 malam, seperti itu. Jadi bisa dikirimkan lewat Google Classroom, seperti yang disampaikan sebelumnya. Tadi juga pemateri 2 sudah mengingatkan kembali, boleh dikirimkan di Google Classroom maupun di Telegram. Dan juga Bapak Ibu silakan disiapkan dirinya untuk nanti siapa tahu kami pilih untuk presentasi di hari terakhir di penutupan nanti. Jadi di hari Sabtu di tanggal 27 itu adalah penutupan dari kegiatan ini. Jadi sebelum penutupan akan ada presentasi dari beberapa kelompok yang sudah kami pilih. Jadi Bapak Ibu silakan siapkan diri, siapa tahu Bapak Ibu yang kami pilih untuk mempresentasikan medianya atau upload GeoGebra-nya. Bapak Ibu, saya juga ingin menjelaskan bahwa waktu pelatihan ini kan nanti saya akan share juga mengenai tahapannya, karena kebetulan juga banyak yang belum join hari ini. Saya akan nanti kirimkan juga dalam bentuk PDF ya untuk step by step-nya, karena tadi kan mungkin ada yang tanya jawab ataupun mungkin ada yang belum kami jelaskan dalam materinya, nanti akan kami share dalam bentuk PDF. Hanya saja mungkin malam atau besok hari ya Bapak Ibu ya, biar nanti bisa dipelajari ataupun sebagai bekal Bapak Ibu untuk membuat media pembelajaran. Baik, saya serahkan kembali kepada Krisna.
Bapak Ibu, saya ingin juga menegaskan dalam pelatihan ini itu fasilitas yang Bapak Ibu dapatkan itu yang pertama itu ada sertifikat dengan durasi waktu 32 JP, lalu juga ada tambahan kuota seharga 75.000. Untuk itu Bapak Ibu harus semangat untuk mengikuti kegiatan ini. Jadi dalam hal ini kuota itu akan kami uangkan ya Bapak Ibu ya, nanti pada sebelum hari terakhir nih bisa dikirimkan nomor rekeningnya Bapak Ibu, dan juga saya akan berikan petunjuk lewat Google Form nanti gitu. Lalu selanjutnya apalagi fasilitasnya? Mungkin fasilitas yang lainnya adalah Bapak Ibu mendapatkan tambahan teman ataupun pengalaman dan juga modul-modul yang akan kami berikan. Seperti ini Kak. Oke. Oke, Ibu, ada yang ingin disampaikan? Oke, jika tidak ada, mungkin kita cukupkan saja ya, moderator ya. Kita akan kita cukupkan saja untuk hari ini. Dan selamat Hari Raya Kuningan, Bapak Ibu yang merayakan di hari Sabtu ini. Semoga berkah, dan terima kasih juga atas penjelasannya ataupun atas diskusi yang tadi sudah kita lakukan bersama, dan terima kasih antusiasnya. Ditunggu ya Bapak Ibu hasil rekamannya dan juga modul setelah ini. Terima kasih.